Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Jumpa lagi dengan Bu Alin di video pembelajaran Wajar IPA atau Wahana Belajar IPA. Dalam video pembelajaran ini yang kalian pelajari nanti, yang pertama seputar litosfer, kedua teori tektonik lempeng, ketiga seputar gempa bumi, keempat seputar gunung api. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yakni litos atau batuan dan spaira atau lapisan. Jadi litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam pengertian luas, litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi termasuk intinya. Struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Kerak bumi dibedakan menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua yang berada di daratan, kerak samudra yang berada di dalam laut. Mantel bumi terdiri dari mantel atas dan mantel bawah. Inti bumi dibedakan menjadi dua, yakni inti luar dan inti dalam. Fungsi litosfer atau kerak bumi: 1. Tempat hidup bagi seluruh makhluk hidup. 2. Terdapat banyak batuan, biasa digunakan untuk kepentingan manusia, terlebih di dalam bidang industri. 3. Penyusun kerak bumi bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. 4. Mineral di lapisan kerak bumi bermanfaat sebagai bahan bangunan, peralatan rumah tangga, peralatan industri, dan berbagai peralatan untuk menunjang kebutuhan lain. Teori tektonik lempeng. Prinsip utamanya, bumi tersusun atas lempeng-lempeng yang bergerak. Pergerakan lempeng tersebut menyebabkan terjadinya interaksi antar satu lempeng dengan lempeng lainnya. Jenis pergerakan lempeng bisa dilihat di gambar. Contoh lempeng yang ada di dunia: lempeng Amerika Utara, lempeng Arab, lempeng Afrika, dan sebagainya. Gerakan lempeng tektonik ada tiga. 1. Gerakan divergen. 2. Gerakan konvergen. 3. Gerakan sesar mendatar atau transform. Efek dari pergeseran lempeng adalah: 1. Gempa bumi. 2. Terbentuknya gunung api. 1. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi 4. Gempa bumi tektonik, vulkanik, runtuhan, dan tumbukan. Istilah-istilah dalam gempa bumi: 1. Hipocentrum. 2. Epicentrum. 3. Seismologi. 4. Ahli seismologi. 5. Seismograf. 6. Magnitude. 7. Seismogram. Berdasarkan kedalaman hipocentrum, gempa bumi dibagi 3.
dalam, menengah, dan dangkal. Berdasarkan jarak epicentrum, gempa bumi dibagi 3, lokal, jauh, sangat jauh. Tindakan tanggap sebelum gempa bumi terjadi: merenovasi rumah agar tahan gempa, cek kestabilan benda yang menggantung, pelajari lingkungan sekitar kita, meletakkan benda berat dan mudah pecah di bagian bawah, selalu sedia P3K, senter, dan makanan sebagai persediaan darurat. Tindakan yang harus dilakukan ketika gempa terjadi. Ketika dalam ruangan, cari perlindungan dari reruntuhan. Ketika di luar ruangan, tetaplah di luar ruangan dan menjauh dari bangunan atau benda lain yang berpotensi runtuh. Jika dalam kendaraan, keluar dan cari tempat terbuka. Menjauh dari pantai karena berpotensi tsunami. Jika di pegunungan, menjauh dari daerah yang rawan longsor. Tindakan yang harus dilakukan setelah gempa: keluar ruangan dengan teratur. Perhatikan lingkungan sekitar, apakah terjadi kebakaran, gas bocor, atau konsleting listrik. Jangan berjalan di daerah gempa, karena ada kemungkinan reruntuhan menimpa. Jangan memasuki rumah yang telah terkena gempa. Mengisi angket dari instansi terkait. Mengikuti informasi terkait gempa yang terjadi. Selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Terbentuknya gunung api. Terbentuk akibat adanya pergerakan antar lempeng. Saat meletus, gunung berapi mengeluarkan material-material. Magma adalah batuan pijar meleleh yang terdapat di dalam perut bumi. Lava adalah magma yang keluar dari gunung berapi saat terjadi letusan. Erupsi adalah naiknya magma ke permukaan bumi. Kawah adalah lubang melingkar di daerah puncak gunung berapi. Aktivitas lempeng dapat membentuk serangkaian gunung api. Yang terkenal adalah cincin api Pasifik, Ring of Fire. Tingkatan status gunung berapi menurut Badan Geologi Kementerian ESDM: status awas, siaga, waspada, normal, tindakan siaga bencana gunung meletus. Indonesia terletak pada pertemuan lempeng Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Akibatnya, gunung api tersebar di Indonesia. Bahaya gunung api timbul dari material yang dikeluarkan. Berikut langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi gunung api meletus. Mengungsi, berlindung, membawa barang bawaan, siaga diri.
Tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan status gunung berapi. Status gunung berapi tadi ada 4, normal, waspada, siaga, awas. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran wajar atau wahana belajar IPA. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.